Karena anugerah-Mu yang memampukan kami. Sungguh kami bersyukur. Kasih karunia-Mu yang bekerja terus Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu yang bekerja di dalam setiap kami. Dan kami tidak akan pernah menyia-nyiakan anugerah-Mu. Tetapi kami akan bekerja lebih giat, lebih keras lagi untuk menyenangkan hati-Mu. Memuliakan putra-Mu Yesus Kristus dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami pagi hari ini. Bagi saudara kami yang mengikuti melalui live streaming karena mereka ada di luar kota, luar negeri, bahkan karena mereka tidak bisa hadir tempat ini. Mungkin ada yang sakit. Kiranya tangan kuasa-Mu menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Sehingga mereka semua boleh bersama-sama kami berdiri sebagai imam-imam-Mu dengan keadaan roh jiwa tubuh yang sempurna. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri dan mengambil firman yang akan dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan kode ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua dan urapi hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bersyukur hari ini hari yang ke-9. Nanti malam kita akan pesta rohani bersama-sama ya. Saya akan melanjutkan apa yang Tuhan rindukan, yaitu berbicara tentang mental kerajaan surga, revolusi mental dan semua yang Tuhan mau. Pagi hari ini saya diteguhkan buka Mazmur 84. Sehubungan dengan visi 2033, maka kita merindukan supaya kita semua bisa mencapainya. 10 tahun ke depan, sekali lagi umur Bapak Ibu Saudara tambahkan 10 tahun ke depan. Jika bukan karena anugerah, kita tidak akan pernah bisa memiliki visi 10 tahun ke depan, Saudara. Banyak orang hari-hari ini sudah minta maaf. Loyo, mereka sudah putus harap, ya udahlah. Umur tambah, mau apa lagi? Ya hanya menunggu saatnya. Tanpa harapan, tanpa sesuatu, apalagi hari-hari ini Bapak Ibu ada banyak goncangan-goncangan. Tetapi bagi saudara yang memiliki visi 10 tahun ke depan, saya percaya Bapak Ibu Saudara berjalan makin lama makin kuat. Amin. Itu yang kita rindukan. Bagaimana saudara? Mari kita belajar Mazmur 84. Ayat pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Kitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim,
menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Katakan amin. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa berjalan makin lama makin kuat? Tidak ada resep yang lain yang bisa membuat kita berjalan makin lama makin kuat. Bahkan membuat kita hidup di dalam kebahagiaan yang sejati. Hidup tenang, tentram, dalam kesalehan dan kehormatan. Hanya satu, saudara. Ketika saudara merindukan Tuhan. Memiliki hati yang selalu dekat Tuhan. Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Hanya orang-orang yang merindukan diam di rumah Tuhan. Bahkan ingin terus memuji-muji Tuhan. Maka itu bangsa Israel sehari 7 kali, saudara. Belum lagi ditambah hari raya dan setiap Sabat mereka tidak melakukan apa-apa. Jadi saudara, lingkup hidup mereka itu lingkup rohani. Nah ini rahasianya. Kita dilatih sama Tuhan 40 hari. 40 hari Gunung Sinai Worship. Bapak Ibu Saudara bisa merasakan bahwa hidup saudara dikuasai oleh yang ilahi. Dan Tuhan ingin hidupmu dikuasai yang ilahi, bukan yang duniawi, bukan. Orang-orang Kristen yang berjalan makin lama makin lemah, bukan kuat. Karena hidupnya seluruhnya dikuasai oleh duniawi. Atmosfernya. Bangsa Israel sampai hari ini hidup mereka dikuasai oleh hal rohani. Padahal mereka adalah orang-orang yang beraktivitas. Pertanian mereka hebat. Teknologi mereka hebat sampai hari ini. Mereka yang memegang sebagian besar Nobel. Bahkan semua hak paten itu Israel yang punya, Bapak Ibu Saudara. Pernah satu kali negara-negara mau memboikot Israel. Bagaimana mungkin alat-alatnya dipakai, alat rumah tangga termasuk AC, semuanya itu hak patennya dari bangsa Israel. Kalau mereka memboikot Israel berarti mereka harus melepaskan semua. Kesalahan kita mencari sesuatu yang duniawi. Kita pikir bahwa kalau kita bisa melakukan misalkan seperti Israel, berjasa bagi semua bangsa-bangsa, kita merasa bahagia. Kita merasa sepertinya sudah aman tentram. Tidak, saudara. Tanya orang-orang yang kaya raya, mereka masih mencari kebahagiaan. Sampai satu titik mereka berkata bahwa uang tidak akan menolong saya. Uang itu tidak akan membahagiakan saya. Tetapi dekat dengan Tuhan, itulah yang membuat saya tetap bahagia dan tetap kuat. Itu saja rahasianya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen jangan tertipu. Jadi berkat. Tapi jangan seluruh atmosfer hidupmu, lingkupmu itu dikuasai oleh duniawi. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tapi harus dibentuk. Contoh orang-orang Israel, paling enak kita ngomong Israel. Saudara datang aja ke Yerusalem, suasana religi sudah.
Gak ada datang ke Yerusalem suasana diskotik, gak ada. Pasti membawa orang pengen doa. Kalau saudara mau makin lama makin kuat, saudara memiliki kebahagiaan sejati, tidak ada rahasia lain. Bukan berarti saudara datang di tempat ini terus. Tapi bagaimana atmosfer hidupmu ini dikuasai apa? Maka Tuhan latih kita. Anak-anak di Israel sekolah semua. Dan mereka memakai topi, mereka memakai jas, jelas keturunan Yahudi di sini bukan ditindik, bukan ada. Tindik itu budak, nggak boleh orang Israel ditindik. Itu pakai, itu namanya jambang itu panjang, itu ada artinya semua itu. Dia pakai jas hitam. Hidup mereka itu hidup rohani. Orang Kristen bukan hidup rohani. Hidup duniawi, saya bilang. Makanya Tuhan latih kita 40 hari, saudara ngerasakan. 24 pintu gerbang surga membawa saudara difasilitasi untuk hidup selalu ada di hadirat Allah. Anak-anak sekolah, kuliah mereka, tapi mereka tidak lupa yang namanya memperkatakan Taurat. Mereka terus menerus membawa Taurat, perintah-perintah Musa. Bahkan setiap minggu mereka itu duduk Sabtu. Tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan di Yerusalem. Mereka tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Semua aktivitas tutup termasuk turis. Suasananya rohani. Kalau saudara mau menggenapi Mazmur 84, itu caranya. Hidupmu suasananya itu religi. Orang masuk keluargamu itu religi sudah. Meskipun saudara adalah seorang pemimpin perusahaan, meskipun saudara adalah seorang tokoh politik atau apapun. Dan itu yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara. Karena mereka masih menantikan Mesias. Bersyukurnya orang yang menanti-nantikan itu. Nah kalau orang sudah punya mental, sudah terima, justru mereka tidak lakukan apa-apa. Apakah kamu sudah percaya kepada Mesias, wah Yesus Kristus dan Mesias? Oh saya percaya Pak, bahkan saya sudah menerima Tuhan Yesus. Lalu apa yang kau lakukan? Tidak lakukan apa-apa karena kita pikir kita sudah terima, dia sudah datang kok dalam hidup kita. Sedangkan mereka nunggu. Makanya saya kasih tahu orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Dia akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi, berlari tidak menjadi letih, berjalan tidak menjadi lelah. Tolong buka Yesaya 40. Nah kita nggak pernah nanti-nantikan Tuhan karena kita pikir bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Padahal dia belum datang dalam hidupmu. Kalau dia datang dalam hidupmu, atmosfermu rohani, religi. Makanya di kekristenan itu kan dihancurkan sama setan. Dipikir yang religi itu semacam saya, pendeta, Pak Indra, religi semua. Terus gimana yang di bisnismen gimana? Bukan religi saudara. Apa isinya? Makanya kehidupan kita, kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, kehidupan dunia tidak akan bisa merebut hidup religi kita. Terserah saudara lah mau lakukan apa, asal halal saya bilang. Tapi ciptakan hidup religi itu terus bergerak. Karena itulah orang-orang merindukan ziarah. Saudara tahu ziarah? Ziarah itu ke tempat suci. Yesaya 40 ayat 31, baca sama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ada tetapi, ayat atasnya. Kita lihat sebentar ayat atasnya. Supaya Bapak Ibu semakin mengerti. Maksudnya gimana sih Pak? Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Saudara, hari ini banyak orang lelah lesu saudara. Kita doakan, saya berdoa untuk tim kita di Jakarta. Seorang yang mendukung pelayanan tempat ini juga. Dan sekarang ada di Jepang harus melakukan operasi karena ada tumor, ada kanker prostat. Karena mereka adalah orang-orang yang berada dan saya kontak
Ternyata ada di Yokohama, saudara. Kapan pulang? 1 bulan di sana, Juli. Bapak ibu saudara, ada banyak hal yang membuat orang lelah dan lesu. Bukan cuman orang-orang miskin, saudara. Bukan cuman orang-orang yang ada di bawah kolong jembatan. Tapi sampai atas, tingkat atas hari ini goncang semua. Tapi saudara yang hidup melekat dengan Tuhan, saudara tetap kuat, tetap sukacita di tempat ini, bisa memuji Tuhan. 10 hari kita bisa pesta rohani. Itu anugerah, anugerah, anugerah. Meskipun makannya dikasih heci sama tahu berontak. Tadi malam kita makan jenang sumsum, pisang goreng. Tetapi hati kita bahagia, amin. Kita tambah kuat, amin. Meskipun diisi makanan sederhana, ya terkadang minum susu jahe telur, haleluya, tahu lontong, tetapi kita tetap kuat, amin. Kacang kuah, angsle, ronde, soto, muter ikut doa Pak Bebi. Sate ayam, tapi wajah kita, wajah yang penuh sukacita surga. Tepuk tangan, saya jamin saudara akan kuat. Asal saudara mau menghidup yang religi loh ya. Sejak tahun 98 saya hidup sebagai religi. Ada di religi, sebagai rohaniawan. Saudara bisa melihat supranatural kekuatan Allah itu diberikan. Secara fisik memang kita lemah, tapi kuasa Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh imanmu kamu dipelihara oleh kekuatan Allah. Itu terjadi. Itu bukan sekedar hanya saudara sebagai aktivis. Apa artinya aktivis tapi engkau tidak punya kehidupan religi? Saudara, terbukti orang-orang religius di agama apapun, hidup mereka dibedakan. Pasti. Tidak pernah orang yang hidup dengan spirit itu hidupnya loyo. Lihat aja agama apapun. Aneh itu. Kuat mereka. Meskipun umurnya 90 tahun. Tapi mereka punya harapan yang kuat. Karena itu udah spiritual. Sebab manusia itu adalah manusia roh. Kalau saudara memaksa diri saudara ke dunia terus, lemah kamu. Makanya dikatakan roh dunia itu lemah dan miskin. Jadi kalau saudara ngejar yang itu, hidupmu dikuasai penuh, kamu kena spirit 2. Spirit yang lemah dan spirit yang miskin. 2, lemah dan miskin. Tambah dikejar, tambah lemah. Tambah dikejar, tambah habis. Tapi kalau saudara mengejar yang kerajaan Allah, tambah lama, tambah kuat. Tambah lama, tambah dibaharui terus dari hari ke hari. Rasakan dah. Katakan amin. Tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang apa? Lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Lihat saudara, siapa yang memperhambakan diri lagi kepadanya? Dunia ini spirit tuh saudara. Bagaimana spirit ketemu spirit, bagaimana roh ketemu roh. Ketika engkau worship, itu cirinya. Ketika engkau mengabdikan diri kepada roh itu, rohmu jadi satu dengan dia. Kelihatannya saudara gagah perkasa, wah naiknya Jaguar misalkan, Ferrari. Dalammu lemah dan miskin. Tapi berbeda. Orang-orang yang naik Jaguar, Ferrari, tapi hidupnya religi. Oh beda saudara, beda. Kemarin ada seorang pemuka agama yang terkenal. Kebetulan saya waktu buka. Yang tersohor di Indonesia. Tiba-tiba ada seorang yang berpakaian saleh. Suami istri datang menangis. Menyerahkan mobil yang terbaru. Bapak pakai. Tertawa saudara. Nyerahkan sambil nangis loh. Mereka hidup religi. Nilainya M.
Saya cuma mikir gini, waduh dikasih ini ya lumayan pajaknya per tahun. Tapi saudara, saya melihat satu perkara ilahi. Di Kristen banyak, saya menyaksikan banyak hal itu. Banyak saudara terjadi. Saya menyaksikan bagaimana orang-orang yang diurapi Tuhan. Tiba-tiba ada seorang yang disuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Ada saudara, entah rumah, entah tanah, entah mobil, entah kenapa. Spirit, orang yang hidup dengan religi, itu yang spirit itu datang. Saya tuh sampai ngelihat ini, wow. Yang saya lihat bukan barangnya, tapi orang yang ngasih ini loh nangis. Hidupnya religi masalahnya gitu loh. Orang yang hidup religi tak terbatas hidupnya, semangatnya terus, gak pernah putus asa. Bagaimana dengan kita? Yang kita pikirkan kan selalu duniawi gitu loh. Bukan yang roh. Mereka itu roh, memberi itu roh. Katakan amin. Jangan memberi itu dengan nilai barang. Kamu kecewa. Tapi kalau roh, nangis saudara. Yang menerima, mereka juga bersyukur walaupun mereka tidak butuh sebetulnya. Pemuka agama ini tidak butuh. Tapi dia menerima karena itu pekerjaan roh. Membuat pintu amal mereka diterima. Mesti ada yang nerima. Katakan amin. Itu bukan berarti kemudian saudara menunggu-nunggu yang itu. Bukan, tidak perlu. Kembali, orang muda lemah. Udahlah hari ini saudara. Saudara bersyukur saya latih terus. Sehingga saudara tidak bisa merasakan keloyoan. Saya percaya yang 24 pintu gerbang surga yang selalu berdiri. Bahkan nih Bu Yeni jam 1 ya. Jam 1 tiap pagi ya terus ya lemu tambahan kok. Loh lah iya toh. Dulu sebelum bergabung dengan kita banyak stres gak? Mumet gak dengarkan ini, dengarkan itu. Posisi Bu Yeni ini juga janda, betul gak? Enggak, kan janda itu gak mudah loh saudara ya toh. Tinggalnya di perumahan ya toh, orang tahu bagaimana sendiri, bagaimana ada cucu. Repot enggak? Repot, tapi dia tetap berdiri menantikan Tuhan, berdoa syafaat, Tuhan beri kekuatan sampai hari bisa datang ke tempat ini, dari Gresik ke tempat ini, naik bis sama Bukos juga. Itu karena kekuatan Allah. Bukos harus belajar, kurang dikit Bukos, sampai lepas semuanya. Amin. Dan terbang tinggi. Amin. Ambil bagian. Bukos ini kan masa baru mengalami ditinggal 2 ya, suami dan anak. Hampir dekat loh itu ya. Terpukul saudara, sampai teriak. Tapi ketika firman Allah berbicara maka engkau dimerdekakan. Dan Bukos akan menjadi orang yang semakin kuat. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Itu rahasianya. Tidak ada lagi rahasia lain. Karena orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Siapa yang nantikan Tuhan? Ciptakan hidupmu religi dong. Kamu punya kehidupan religi. Saudara rindu ziarah. Orang lihat izinkan saudara punya kehidupan religi. Maka itu saya memberikan. Selasa pengajaran datang. Mau kemana kamu? Kok enggak bisa ketemu saya? Pengajaran. Waduh religi banget orang ini. Kamis. No. Doa. Oke. Sabtu pagi. Ayo jalan-jalan. No. Doa pagi. Minggu bagaimana? Oh sorry. Minggu saya harus selesaikan dulu. Ya tugas saya, keimaman saya. Dan setiap hari saudara punya. Saudara ini tidak main-main. Nanti tolong buka yang kekuatan Allah ya sebentar ya. Saya selesaikan ini dulu. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Percayakah saudara? Rasul Paulus berkata tubuh jasmani merosot. Gak apa-apa. Tambah umur disuruh tambah seger itu gimana?
Tapi dalam Tuhan, kesegaran surgawi turun. Sel-selmu diubahkan tiap hari. Semangat. Meskipun pincang. Haleluya. Amin Pak Martin. Loh, Yakub kan pincang juga. Paulus itu bungku. Tidak masalah. Pak, ini loh Pak, persoalannya pincang. Nanti kalau sudah sembuh, saya pasti rajin kok Pak Febi. Telat, saya bilang. Di tengah pincangmu, bahkan 4 orang kusta sambil berjalan menyeret kakinya karena ini sudah mau merotol. Karena dia berjalan dalam rancangan Allah, maka apa yang mereka lakukan itu kuasa Allah bekerja. Bayangin 4 orang kusta berjalan ke perkemahan tentara Filistin. Didengar seperti apa? Seperti kereta kuda, dan mereka mendapatkan berkat karena mereka taat dan berjalan ke sana sesuai rancangan Allah. Tidak peduli mau masalahmu selesai atau tidak, berjalanlah ke bait Allah. Hanya orang yang berjalan ke bait Allah, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, kekuatan Allah. Jelas. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sion itu kota Allah. Tuhan Yesus berkata kepada 10 orang kusta. Mereka berkata, "Guru, sembuhkan kami." Aku mau. Jalan ke bait Allah. Suruh jalan. Di tengah jalan kesembuhan terjadi. Kuasa supranatural terjadi. Bukan ke pasar besar. Bukan berarti kita nggak boleh beli ikan. Ada waktunya, Bapak, Ibu, adik-adik. Beli ikan itu ada waktunya. Tapi tidak hidupmu beli ikan terus. Sebab kekuatanmu jalan ke bait Allah. Bukan kepada ikan itu. Dan ada 1 orang yang kembali sujud di hadapan Tuhan Yesus. Dia orang Samaria. Yang lain mendapat kesembuhan dan mereka pergi. Tidak ada yang mengucap syukur. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara tahu Raja Wali? Raja Wali itu burung yang gagah perkasa. Lambang negara kita adalah Raja Wali. Garuda itu loh saudara. Luar biasa loh, saya bersyukur. Indonesia itu memang dipilih oleh Allah. Dan saudara orang Indonesia, lihat nanti saudara. Dan saya bersyukur Indonesia dan negara yang paling kudus di tengah bangsa-bangsa yang lain. Loh sungguh loh saudara, tidak main-main Indonesia. Amin. Dasar negara kita. Dasar negara apa ya? Undang-undang dasar atau Pancasila? Pancasila ya. Kalau undang-undang itu apa? Undang-undang dasar negara. Ada kok saya bingung dulu. Lambang negara kita Garuda Pancasila, dasar negara kita UUD 45 kan ngono toh. Ora pernah belajar ya SMP kak lulus itu. Hah? Loh bukan landasan, no, dasar. Lambangnya Garuda. Dasarnya apa? Ideologinya Pancasila. Bukan landasan, tidak ada di sekolah, tidak ada, bukan landasan. Nanti cek ya, yang sekolah SMP, itu masih ingat gak kamu apa? Dasar negara apa? Kalau undang-undang itu apa? Oh no, ada kok. Lupa. Ya konstitusinya, iya. Ini bukan rapat DPR ya saudara. Gak apa-apa lah, kita kan agak pinter dulu lah. Karena Pancasila itu luar biasa. Ya dasar negara kita Pancasila. Garuda itu lambang negara. Ya puji Tuhan. Tepuk tangan buat Pancasila. 5 sila. 1. Nah, amin. Cukup. Pemusik. Nanti yang dibaca bukan lagi Alkitab, tapi buka sekolah lagi IPS. Yang penting kita bersyukur. Nah kembali, mereka akan semakin kuat. Tolong itu, saya tutup ya. Tolong pemusik ya. Saudara, jadi Raja Wali itu kuat sekali saudara. Kekuatannya menghadap badai.
Makanya 10 tahun ke depan, visi 10 tahun. Badai apa yang menerjang saudara? Anda tembus. Karena Anda berjalan dengan kekuatan Allah. Tolong yang terakhir ya. Dipelihara oleh kekuatan Allah, oleh imanmu. Jadi pakai iman. Iman saya sudah ajarkan toh kemarin. Gimana hidup dengan iman? Pandang kerajaan surga. Iman saudara itu ada di sana. Yang tadi kekuatan Allah. Dipelihara oleh kekuatan Allah. Tadi sudah dibuka itu. Ya, yang mana itu? Oke, 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena apa? Iman. Jadi kalau saudara beriman dipelihara enggak? Tidak. Loyo, orang Kristen tapi loyo. Tambah tahun tambah loyo. Saudara ikut saya di sini tambah tahun harus tambah segar. Kalau saudara tambah loyo, tambah kendor, ada sesuatu yang salah karena engkau tidak hidup dengan iman. Tidak mungkin saudara. Karena saya tidak pernah loyo sampai mati, saya komitmen. Karena iman, saya hidupi iman. Dan iman itu bukan saya lihat dunia. Saya melihat Tuhan Yesus sudah ada di kerajaan surga. Saya melihat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia menantikan kita semua untuk duduk bersama-sama dengan dia. Katakan amin. Sementara kamu apa saudara? Menantikan keselamatan Bapak Ibu. Nantikan keselamatan telah tersedia. Belum dapat, nantikan. Penyerahannya nanti, wisudanya nanti. Untuk dinyatakan pada zaman akhir. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Di tempat ini Allah sedang membentuk atmosfer hidup saudara. Penuhi dengan yang rohani. Saya percaya ada berkat roh itu mengalir. Kalau orang di luar sana, agama apapun, mereka hidup religi, mereka mengalami berkat yang dari roh itu. Apalagi saudara dan saya. Engkau akan tetap hidup kuat. Engkau akan tetap bahagia selamanya. Oh repashe kirepashe. Sama-sama katakan dengan saya. Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindunganku. Saat badai menerpa. Dengan iman katakan, aku tak akan goyah. Apa saudara yang keras lebih lagi? Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Mari angkat tangan kananmu sama-sama. Oh sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Saudara sendiri katakan, Engkaulah kekuatanku. Semuanya, Engkaulah ya Allahku, ya Tuhan. Katakan dengan iman, aku tak akan goyah Tuhan. Mengapa? Oh yang keras lagi, sejauh langit dari bumi.
Katakan amin.